Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Irwansyah dengan NIM 6423-2003. Di video kali ini saya akan menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam berinvestasi di pasar modal menggunakan instrumen yang saya pilih sendiri. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, di sini saya memilih untuk berinvestasi menggunakan instrumen pasar modal berupa reksadana. Berikut pengertian reksadana adalah suatu wadah atau instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, sesuai dengan jenis reksadana yang dipilih. Alasan saya memilih instrumen reksadana yaitu karena reksadana untuk pemula memiliki cara kerja dengan menempatkan uang investasi pada obligasi, negara, atau korporasi. Instrumen ini memiliki risiko investasi lebih rendah dan masa tenor yaitu jangka pendek, di bawah 3 tahun. Lebih cocok untuk persiapan keuangan jangka pendek seperti biaya pendidikan anak atau dana darurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pelaksanaan. Saya memilih instrumen pasar modal berupa reksadana. Di sini saya akan menjelaskan tahap pelaksanaannya, yaitu setelah saya melakukan perencanaan, tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana saya akan melakukan pelaksanaan saya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Di sini, karena saya menggunakan aplikasi investasi pemula, yaitu Bibit, di mana saya akan memilih perusahaan BRI Manajemen Investasi, PT BRI Seruni Pasar Uang 3. Jadi, rencana saya di perusahaan ini nantinya akan berinvestasi sebesar mulai dari Rp100.000 dengan jangka waktu yang tergolong menengah, yaitu 5 tahun sejak dimulai dari 5 bulan yang lalu, dan simulasi yang tertera di perusahaan tersebut akan mendapatkan sebesar sekitar 6.676.291 perak jika dilakukan rutin per bulan. Perbandingan kinerja reksadana selama 5 bulan sebagai berikut. Dan yang terakhir, ada evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi yang telah saya lakukan setelah berinvestasi melalui perencanaan dan pelaksanaan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Setelah melakukan pelaksanaan, investasi reksadana pada perusahaan yaitu di aplikasi Bibit, pada perusahaan PT BRI Seruni Pasar Uang 3, saya bertindak untuk tidak menjual reksadana yang sudah saya investasikan di perusahaan tersebut. Dikarenakan pada grafik yang sudah tertera masih keadaan turun harga, sehingga saya tidak ingin menjualnya ataupun butuh tetap saya tidak jual. Dikarenakan uang yang sudah masuk di sana sudah rencana untuk keperluan di 5 tahun yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari kelas 643C25 dengan NIM 64232021. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam berinvestasi obligasi. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada periode yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dianggap sebagai instrumen pendapatan tetap karena menawarkan pembayaran bunga tetap selama jangka waktu tertentu.
Di sini saya berencana mengambil investasi obligasi dikarenakan investasi obligasi memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya pilihan menarik bagi para investor. Salah satunya yaitu aman dan terjamin, karena pembayaran imbalan atau kupon dan nilai nominal ST013T2 ini dijamin oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga ST013T2 ini tidak mempunyai risiko gagal bayar. Di sini, saya akan melakukan pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Karena saya menggunakan aplikasi yaitu pada perusahaan BCA, saya memilih obligasi pemerintah yaitu dari suku tabungan ST013T2. Saya akan berinvestasi sebesar 2 juta yaitu 2 unit dengan jatuh tempo selama 2 tahun dengan tingkat imbalan atau kupon sebesar 6,40% per tahun. Dimulai dari 1 tahun yang lalu, pembayaran imbalan atau kupon dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai agen pembayaran SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran imbalan atau kupon ST013T2 ini pada setiap tanggal pembayaran imbalan atau kupon yaitu pada tanggal 10 setiap bulannya. Setelah melakukan pelaksanaan investasi obligasi menggunakan aplikasi yaitu pada perusahaan BCA, saya bertindak untuk tidak menjual atau mencairkannya obligasi yang sudah saya investasikan di perusahaan tersebut sebelum jatuh tempo. Dikarenakan saya tidak terlalu membutuhkan dana tunai untuk saat ini dan juga obligasi tersebut merupakan instrumen yang bebas risiko karena pembayaran imbalan atau kupon dan nilai nominal suku tabungan seri ST013T2 ini dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga suku tabungan seri ST013T2 ini tidak mempunyai risiko gagal bayar. Dan juga seri ST013T2 tidak memiliki risiko akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar, karena tingkat imbalan atau kupon ST013T2 yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan jaminan tingkat imbalan atau kupon minimal yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo. Kesimpulannya, setelah melakukan rangkaian perencanaan hingga tahap akhir, yaitu pelaksanaan dalam berinvestasi di pasar modal, dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen pasar modal banyak macamnya, mulai dari reksadana hingga obligasi. Setiap investasi yang ada memiliki perbedaan dalam menjalankannya, mulai dari reksadana yang merupakan wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi profesional yang memiliki berbagai jenis reksadana, mulai dari reksadana obligasi hingga campuran. Lalu obligasi yang merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan resiko yang sangat rendah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.